Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsil Mubarak dari kelas PJKRE 2020, NIM 2003015011136. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu evaluasi pengajaran penjas. Evaluasi pengajaran penjas. Pengertian tes dan pengukuran dan evaluasi. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa di sini saya mengambil 3 pendapat dari ahli, yaitu yang pertama ada Cronbach pada tahun 1960 mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu, yaitu yang kedua menurut Johnson dan Nelson pada tahun 1974 mengemukakan pengukuran bertujuan membantu proses evaluasi dengan menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengumpulkan data. Yang ketiga sama dengan menggunakan pendapat dari Johnson dan Nelson menyatakan bahwa evaluasi lebih penting dari pengukuran, dan evaluasi juga berguna sebagai dasar untuk menilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui proses pengukuran. Evaluasi dalam pendidikan olahraga. Evaluasi dalam pendidikan olahraga mencakup pengambilan keputusan, penaksiran, penilaian, dan implementasi terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Menurut Verducci pada tahun 1980, evaluasi merupakan proses yang sistematis yang menentukan tingkat tercapainya suatu tujuan. Evaluasi menurut Kirkendale pada tahun 1980 adalah suatu proses penentuan nilai atau pengumpulan data yang memiliki makna. Menurut Ratna Sayekti pada tahun 1988 menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa jauh tujuan instruksional yang telah dicapai oleh seorang siswa. Berdasarkan 2 pendapat atau lebih di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Tujuan dan prinsip pengukuran dan evaluasi. Tujuan pengukuran dan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, setiap langkah yang dilakukan harus selalu mempunyai tujuan, termasuk juga semua kegiatan dalam mata pembelajaran pendidikan jasmani. Dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0413 Undang-Undang 1987 dinyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Adapun tujuan pengukuran dan evaluasi dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama penentuan status siswa, yang kedua pengelompokan siswa, 3 seleksi, 4 diagnostik dan bimbingan, 5 motivasi, 6 mempertahankan standar, 7 melengkapi pengalaman pendidikan. Prinsip pengukuran dan evaluasi. Yang pertama itu adalah program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan, yaitu prinsip ini tidak boleh bertentangan dengan filsafat kehidupan yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Yang kedua yaitu adalah pengukuran harus dilakukan secara objektif, yaitu objektivitas sudah dimulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi, seorang guru pendidikan jasmani dalam memberikan nilai harus objektif. Nilai yang diberikan kepada siswa yang didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran sesuai dengan kondisi siswa. Yang ketiga yaitu adalah evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya proses belajar dan mengajar dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki oleh seorang siswa. Yang keempat yaitu adalah prinsip kontinuitas, yaitu prinsip evaluasi yang akan membantu memberikan data yang tepat atau yang sebenarnya tentang kemampuan siswa yang nantinya akan membantu dalam menentukan nilai siswa.
Yang kelima yaitu adalah prinsip menyeluruh atau komprehensif, yaitu komprehensif dapat diterjemahkan sebagai keseluruhan komponen penting dalam pengajaran harus masuk dalam evaluasi. Yang keenam yaitu adalah pengukuran dan evaluasi, harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Prinsip yang ketujuh yang terakhir yaitu hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya, yaitu seorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek pada saat melakukan tes atau tidak seperti biasanya, maka kita harus dengan hati-hati dan segera berusaha untuk menemukan penyebabnya. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.